Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Ratusan kepala kampung di Kabupaten Mimika, Papua Tengah kecewa karena batal dikukuhkan bupati. Air pasang terjang Pantai Lampu 1 dan Bina Loka Merauke, pedagang keluhkan sepinya pengunjung. Cuaca buruk selama 2 hari, jalan penghubung Kabupaten Bovendigul dan Merauke tergenang banjir. Aksi kocak dan lucu terlihat saat siswa Taman Kanak-kanak Yapis Merauke mengikuti upacara peringatan Hari Pahlawan di halaman sekolah mereka pada hari Senin. Meski masih belia, mereka belajar untuk menghormati para pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan. Anak-anak ini mengenakan berbagai pakaian adat Nusantara dan kostum profesi. Mereka serius mengikuti upacara dan menjawab pertanyaan guru tentang sosok pahlawan. Hari ini tanggal 10 November kita peringati sebagai hari apa, Ajiba? Pahlawan. Ajiba tahu nggak nama-nama pahlawan siapa saja yang kenal? Siapa? Siapa lagi? Iya. Pahlawan. Terus tanya nih. Nama pahlawan siapa? Siapa? Meski belum sepenuhnya memahami makna pahlawan, semangat dan kegembiraan anak-anak ini menjadi warna tersendiri dalam peringatan Hari Pahlawan di Merauke. Hari Pahlawan yang diperingati setiap tanggal 10 November adalah momen ideal untuk menanamkan perjuangan dan sikap kepahlawanan, sebab merekalah yang mewariskan perjuangan daripada pendahulunya. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ratusan polisi mengikuti upacara Hari Pahlawan di Mapolres Mimika di Jalan Agimuga, Papua Tengah pada hari Senin. Wakapolres Mimika Kompol Junan Plitomo yang memimpin upacara membacakan amanat Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf. Dalam amanat itu, Mensos menekankan perjuangan di zaman modern, yaitu perjuangan tidak lagi dengan bambu runcing, melainkan dengan ilmu pengetahuan, empati, dan pengabdian. Dari kesabaran itulah lahir kemenangan, karena mereka tahu bahwa kemerdekaan tidak diraih dengan tergesa-gesa, tetapi ditempa oleh waktu dan keikhlasan. Kedua, semangat untuk mengutamakan kepentingan bangsa di atas segala-galanya. Setelah kemerdekaan diraih, para pahlawan tidak berebut jabatan, tetapi menuntut balasan, tidak mengincar apa yang ditinggalkan penjajah. Mereka justru kembali ke rakyat, mengajar, membangun, menanam, dan melanjutkan pengabdian. Disitulah letak kehormatan sejati, bukan pada posisi yang dimiliki, tetapi pada manfaat yang ditinggalkan. Sementara itu di kota Jayapura, ribuan ASN mengikuti peringatan Hari Pahlawan tingkat Provinsi Papua yang digelar di halaman kantor Gubernur Dok 2, Jayapura. Upacara dipimpin oleh Wakil Gubernur Papua dan diikuti seluruh kepala OPD. Wakil Gubernur Papua Arya Kurumaropen meminta ASN semangat dalam bekerja karena perjuangan para pahlawan hendaknya diwujudkan melalui kerja nyata dalam membangun Papua. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk mempererat persatuan dan mendukung program pembangunan yang dijalankan pemerintah. Sebagai aparatur sipil negara, terus kita tingkatkan kinerja, produktivitas kita di masing-masing wilayah pemerintahan, baik di Provinsi Papua maupun di daerah bawahan, Kota Jayapura dan 8 kabupaten di dalam Provinsi Papua. Dan untuk seluruh lapisan masyarakat, mari terus mendukung pemerintah supaya kita bersama-sama bekerja untuk membangun Provinsi Papua yang kita cintai dan kita semua yang ada di dalam wilayah Papua. Dari Papua kita membangun untuk Indonesia.
Wakil Gubernur menekankan bahwa teladan para pahlawan lahir dari kesabaran, keberanian, dan keikhlasan. Para ASN diminta meningkatkan kinerja dan produktivitas di wilayah tugas masing-masing. Igobat Momolin dan Hendra melaporkan dari Mimika dan Kota Jayapura. Gubernur Papua melakukan inspeksi mendadak di Rumah Sakit Umum Daerah Abe Pura untuk melihat langsung pelayanan dan fasilitas rumah sakit. Dalam inspeksi mendadak itu, Gubernur meninjau sejumlah fasilitas seperti ruang perawatan, area laundry, serta tempat penampungan limbah rumah sakit. Ia menyoroti aspek sanitasi yang dinilai sangat penting, mengingat RSUD Abe Pura berada di tengah kawasan permukiman. Pengelolaan limbah disebut sebagai salah satu komponen krusial yang harus segera dibenahi. Meski kondisi bangunan rumah sakit cukup baik, Gubernur tetap menilai pembenahan menyeluruh perlu dilakukan agar pelayanan publik berjalan optimal. Gubernur juga menerima sejumlah keluhan masyarakat terkait pelayanan yang dinilai belum maksimal. Ia meminta Dinas Kesehatan memasukkan seluruh masukan, termasuk dari tenaga medis, untuk memperbaiki tata kelola rumah sakit yang masih memiliki banyak kekurangan. Tadi bisik-bisik tetangga ini kan banyak sekali tentang pelayanan yang belum maksimal. Bukan sudah maksimal tapi masih belum bisa ditingkatkan. Ini bagian yang nanti kita benahi. Saya minta kepada Kepala Dinas Kesehatan, dia sudah datang, nanti membantu saya untuk menginput semua apa yang disampaikan oleh masyarakat, termasuk tenaga medis, dokter, perawat, bidan, dan sejenisnya. Ini laporan ini semua tuh enak-enak karena dilapor oleh pejabat. Kalau dilapor oleh instansi atau kami yang kecil-kecil, paling laporan tuh lebih jelas. Karena disampaikan macam sekarang lagi ini itu disampaikan oleh pejabat, jadi semua tuh enak-enak aja. Ini baik-baik aja. Sekarang kendalanya apa nih? Kendalanya apa ini? Banyak kendala. Iya, seperti apa? Jasa. Seperti jasa tuh ruangan yang rusak. Kemudian macam contoh kita punya tim yang ASN yang tadinya seperti driver, mereka dijadikan tenaga sebagai tenaga oksigen, pendorong oksigen. Keluhan dari bidan-bidan ini, setiap saat kami melakukan pertolongan persalinan itu dengan alat yang sudah berkarat. Banyak yang berkarat di dalam. Terus kurang alat-alatnya, alat untuk partus, juga untuk hektik kurang. Sudah pernah diajukan? Sudah berulang-ulang kali. Tanggapan dari pimpinan direktur rumah sakit? Diajukan. Ya, tanggapannya? Terus kamar mandi kami untuk kamar mandi pasien rusak semua. Pasien banyak? Banyak, Bapak. Sering pasien datang melahirkan di sini. Karena pasien-pasien cinta bidan-bidan di rumah sakit Abi. Oke, pelayanannya baik ya? Kami melayani dengan doa. RSUD Abe Pura merupakan rumah sakit milik Pemprov Papua bersama dua rumah sakit lainnya, yaitu Dok 2 dan Rumah Sakit Jiwa Abe Pura. Pekan lalu, Gubernur juga melakukan sidak ke RSUD Dok 2 dan menemukan banyak masalah di rumah sakit itu. Bahkan Gubernur memberhentikan direktur rumah sakit karena dinilai tidak mampu bekerja. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. ...133 kepala kampung di Kabupaten Mimika, Papua Tengah... ...masih mengenakan seragam lengkap kecewa... ...ketika menghadiri acara pengukuhan... ...dan penerimaan surat keputusan perpanjangan jabatan. Acara yang berlangsung di salah satu hotel di Timika itu... ...mendadak ditunda. Pemerintah beralasan ada kendala teknis di pemberkasan. Pembatalan disampaikan penjabat Sekda Mimika, Abraham Kateyau, saat membuka acara. Abraham mengatakan pengukuhan dialihkan menjadi kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi desa. Akhirnya para kepala kampung bersama ratusan Bamuskam protes. Nanti disampaikan Bapak Tora, kewenangan kepala kampung masa baktinya diperpanjang 2 tahun lagi. Tetapi hari ini kita ada di sini. Saya atas nama Bupati dan Bapak Wakil Bupati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak-Bapak Kepala Kampung dan Bapak-Bapak Ketua Bamuskam, Bapak Ibu. Acara pengukuhan kita tunda. Mereka meminta pemerintah tidak semena-mena membatalkan acara pengukuhan dan mengalihkan ke kegiatan lain.
Pemerintah memperpanjang masa jabatan Kepala Kampung se-Indonesia selama 2 tahun sesuai undang-undang. Untuk Kabupaten Mimika, pemerintah rencananya akan mengukuhkan 133 kepala kampung sebelum akhir tahun 2025. Igo Batmomolin dan Rian Tonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah.